Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Bagaimana juga kabar portofolio koleksi Anda di tengah indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus berkonsolidasi usai melompat cukup tinggi pada perdagangan pekan kemarin. Sebelum akhirnya muncul pengumuman hasil keputusan terbaru dari FTSE Russell atas nasib pasar modal Indonesia. Berikut deretan saham yang ada di dalamnya. Ya, meski belum efektif diberlakukan, keputusan FTSE tentu menjadi tekanan tersendiri bagi indeks. Selain aksi ambil untung yang juga marak dilakukan pelaku pasar seiring lonjakan tinggi yang terjadi pekan lalu. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi menyikapi tekanan yang ada di pasar sekaligus masih berpeluang mendulang cuan seiring masih tersedianya beberapa katalis positif sebagai penopang IHSG ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Rabu 26 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. 106 emiten belum sampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026. BI berikan SP1. Guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar datang dari industri pasar modal Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia atau BEI baru saja mengonfirmasi masih adanya 106 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim untuk periode sampai 30 Juni 2026 lalu. Hal tersebut tentu menyalahi ketentuan, di mana laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 yang tidak ditelah secara terbatas dan tidak diaudit secara resmi oleh akuntan independen setidaknya sudah harus disampaikan maksimal pada 31 Juli 2026 lalu. Karenanya atas pelanggaran ketentuan tersebut, pihak BEI disebut telah menerbitkan surat peringatan tingkat pertama atau SP1 sebagai teguran awal bagi emiten terkait agar segera memenuhi kewajibannya dalam menerbitkan laporan keuangan interim untuk periode kinerja sampai 30 Juni 2026. Sementara di luar 106 emiten nakal tersebut, BEI menyatakan bahwa sudah ada 757 emiten lain yang telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026. Kemudian satu emiten tercatat berbeda tahun buku, yaitu Januari, yang juga telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 April 2026 sebagai bentuk laporan keuangan untuk kinerja triwulan 1 2026. Selain itu ada juga 2 emiten yang berbeda tahun buku, yaitu Maret dan juga telah menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 sebagai bentuk laporan keuangan untuk kinerja triwulan pertama 2026. Masuk ke berita kedua, saham PACK terbang 94%, investor antisipasi aksi korporasi. Masih terkait berita tentang dinamika emiten tanah air, kali ini kabar juga datang dari PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk atau PACK yang harga sahamnya terpantau melesat hingga 94% dalam sebulan terakhir. Sementara dalam seminggu terakhir, porsi penguatan harga saham PACK terpantau mencapai 40,12%. Dengan nilai transaksi yang terjadi juga tercatat cukup signifikan. Menurut kalangan analis, tren lonjakan harga saham PACK tersebut tak lepas dari keputusan manajemen yang mendorong transformasi bisnis perseroan dari bisnis kemasan plastik menjadi perusahaan yang berfokus pada pertambangan dan perdagangan nikel. Dampak dari perubahan backbone bisnis tersebut sudah mulai tercermin dalam laporan keuangan perseroan, di mana pada semester 1 2026 lalu PACK berhasil membukukan laba bersih sebesar 190,8 miliar rupiah, berbanding terbalik dari posisi rugi sebesar 14,3 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Moncernya kinerja terdorong oleh realisasi penjualan yang melonjak hingga lebih dari 10 kali lipat secara tahunan, sehingga oleh kalangan pelaku pasar dapat dimaknai sebagai perbaikan tren kinerja yang pantas untuk diapresiasi. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. DSI tegaskan tak berwenang tetapkan harga referensi ekspor CPO hingga batubara. Selanjutnya dari dinamika emiten, kita beranjak pada kinerja perdagangan komoditas strategis yang sesuai dengan kebijakan terbaru dari pemerintah telah didesentralisasi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Namun demikian, meski bertugas untuk menangani seluruh aktivitas ekspor komoditas strategis dari Indonesia, dalam keterangan resmi terbarunya, pihak DSI menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga referensi ekspor untuk jenis komoditas kelapa sawit, batubara, dan juga paduan besi.
Dalam hal ini pihak DSI menegaskan bahwa mandat yang diterima dari pemerintah yaitu fokus pada pengintegrasian data ekspor lintas kementerian dan lembaga untuk mendeteksi serta membendung potensi praktik manipulasi faktur atau under invoicing hingga transfer pricing pada ketiga jenis komoditas strategis tersebut. Upaya integrasi data antara institusi yang dihimpun oleh DSI tersebut berfungsi untuk menyelaraskan indikator harga pasar dari komoditas yang diawasi. Melalui sistem ini, maka setiap lalu lintas transaksi akan dicatat dan diuji validitasnya berdasarkan kesesuaian harga, volume kuantitas, mutu kualitas, serta klasifikasi produk. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Iran dan Oman lanjutkan pembicaraan untuk membuka Selat Hormuz. Dari kabar dari ranah domestik, kita beranjak pada informasi dari luar negeri, di mana kabar terkini datang dari Iran dan Oman, yang disebut masih terus melanjutkan pembicaraan terkait detail koordinasi terkait pengelolaan Selat Hormuz. Langkah ini jadi aksi lanjutan usai sebelumnya kedua belah pihak telah terlibat dalam sejumlah diskusi yang terputus-putus dalam beberapa minggu kebelakang, dengan tujuan utama yaitu upaya pemulihan terhadap lalu lintas pelayaran yang terjadi di jalur maritim strategis tersebut. Selama ini Selat Hormuz dilewati oleh sedikitnya 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair atau LNG global, sebelum pada akhirnya aktivitas perang antara Amerika Serikat dan Iran pada akhirnya melumpuhkan seluruh aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Langkah pembicaraan lanjutan sengaja kembali digagas sebagai bentuk inisiatif yang bertujuan untuk membangun koridor bersama sementara, serta proyek pembersihan ranjau guna memulihkan navigasi yang aman melalui wilayah strategis tersebut. Nantinya dari kesepakatan pembangunan koridor bersama sementara itu selanjutnya bakal terus didorong untuk menjadi bentuk kesepakatan koridor bersama antara Iran dan Oman. Masuk pada berita kelima, IMF nilai ekonomi global mampu hadapi guncangan energi, tapi soroti kekhawatiran fiskal. Terakhir guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita akan kembali beranjak dari kabar terkini terkait kondisi terbaru di Selat Hormuz ke pembahasan terkait analisis yang disampaikan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund alias IMF yang meyakini bahwa perekonomian global secara umum bakal cukup kuat dan tangguh dalam menghadapi guncangan energi sebagai imbas dari perang Amerika Serikat dan Iran yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan minyak dunia. Dalam analisisnya, pihak IMF meyakini bahwa ekonomi global bakal cenderung lebih tangguh dan dapat bertahan dengan lebih baik dibandingkan kekhawatiran yang muncul di kalangan pelaku pasar. Di lain pihak, alih-alih khawatir dengan tekanan yang datang dari sektor energi, IMF justru lebih menyoroti kekhawatiran yang muncul dari tren memburuknya kondisi fiskal yang mulai terjadi di sejumlah negara, di mana tanda-tanda peringatan awal atau early warning datang dari kenaikan imbal hasil obligasi dan terhentinya proses disinflasi. Dalam sudut pandang IMF, risiko terhadap prospek ekonomi global kini lebih seimbang dibandingkan kondisi April. Namun tetap cenderung mengarah pada penurunan risiko di sisi negatif. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.